Taib. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video kedua gue setelah kemarin gue bikin video tentang guna dari filsafat ya. Gue akan ngebahas tentang mengapa manusia melakukan korupsi. Sebetulnya agak ngeloncat sih. Kalau dalam mapping gue tuh gue selanjutnya akan ngebahas tentang filsafat secara fundamental. Kemudian gue akan berangkat kepada politik, fundamental juga, tapi gue udah gatel banget pengen mengemukakan sebuah teori yang sebetulnya bukan teori gue, tapi ini adalah beberapa pendapat para filsuf yang kemudian gue gabungkan menjadi teori gue pribadi gitu, tentang mengapa manusia akhirnya melakukan korupsi. Nah, kita akan berangkat dari definisi korupsi itu sendiri. Secara etimologis atau secara bahasa, korupsi itu berasal dari kata corruptio atau corruptus, yang artinya merusak atau menghancurkan. Jadi korupsi erat kaitannya dengan sebuah konotasi negatif. Kalau kita sederhana di dalam praktikal kehidupan, maka korupsi itu adalah sebuah penyimpangan terhadap suatu kekuasaan. Nah, kita udah berangkat dari definisi, maka kita akan laris kepada sebuah adagium konsep yang menjadi dasar fundamental mengapa manusia akhirnya melakukan korupsi, yaitu adagium cukup terkenal dari Lord Acton. Biasanya anak-anak pemerintahan semester 1 pasti akan sering disebut sebuah adagium ini. Adagium itu adalah sebuah dalil yang tidak terbantahkan ya, bahwa power tends to corrupt and absolutely power corrupt absolutely. Bahwa sejatinya memang kekuasaan itu cenderung menyimpang, dan kekuasaan secara penuh maka akan menyimpang secara penuh. Maka bisa kita ambil suatu kesimpulan bahwa memang dalam konteks kekuasaan, penyimpangan itu ya sangat erat kaitannya. Sebagaimana kita berbicara kepada realitas yang ada, orang-orang yang korupsi ya orang-orang yang memiliki kekuasaan atau memiliki kuasa. Maka akhirnya dia bisa melakukan sebuah tindakan penyimpangan. Nah, dari adagium itu sudah cukup menggambarkan landasan utama mengapa akhirnya manusia melakukan korupsi. Kemudian gue juga akan berangkat dari definisi manusia menurut Niccolo Machiavelli, seorang bapak filsafat barat di era abad Renaissance. Dalam bukunya yang berjudul Il Principe atau Sang Pangeran, dalam bahasa Inggris dikatakan sebagai The Prince, pada tahun 1513 saat pengasingan dia di Florence waktu itu, bahwa dia mengidentifikasikan manusia ke dalam 6 sifat. 3 diantaranya, manusia itu pada dasarnya tamak, yang kedua tidak tahu terima kasih, yang ketiga tidak ingin merasa susah. Tamak, tidak tahu terima kasih, dan tidak ingin merasa dirinya dalam kesulitan. Kan udah gambaran tuh bahwa manusia itu pada dasarnya memang tidak pernah puas terhadap apa yang dia miliki. Ini definisi manusia atau identifikasi manusia menurut Niccolo Machiavelli. Pada dasarnya manusia itu ya tamak, serakah. Tapi kita punya namanya agama untuk membatasi segala sifat-sifat dasar buruk manusia. Pernah dengar kan beberapa sebuah statement bahwa manusia itu adalah zoon politikon, hewan berpolitik kalau kata Aristoteles. Kemudian manusia adalah hewan yang berpikir. Terus beberapa pandangan dari ulama Islam juga mengatakan bahwa manusia adalah kera yang berpikir. Pada dasarnya manusia tidak ada bedanya dengan hewan, kecuali akal dan agama menurut gua ya. Jadi agama itulah yang akhirnya membatasi sifat-sifat hakikat karakter buruk manusia yang tadi disampaikan oleh Lord Acton, yang disampaikan oleh Niccolo Machiavelli, dibatasi oleh yang namanya agama. Nah, tapi pernyataan gue barusan ini bisa dibilang sedikit disentil nih sama seorang filsuf yang cukup terkenal. Dia dari Prancis ya, bernama Voltaire. Dia pernah bilang bahwa pada dasarnya manusia itu agamanya akan sama jika sudah berbicara soal uang. Ini kan artinya sebuah sarkas bahwa manusia akan rela menyampaikan prinsip, keyakinan, idealitas, bahkan agamanya jika sudah berbicara tentang uang. Ya, kita paham bahwa memang korupsi itu tidak melulu soal uang, tapi berbicara representasi ekonomi paling sentral itu ya duit kan, atau uang. Itu yang sering menjadi konsep penyimpangan paling dasar seluruh korupsi di dunia ini gitu. Nah, jadi pada dasarnya walaupun manusia memiliki sebuah batasan tadi, tapi sering ngomong tapi nih gua, memang banyak pertentangan dari argumentasi ini, bahwa manusia pun bisa menyampingkan sebuah gap yang tinggi banget tadi, si agama ini, jika sudah berbicara soal uang. Gak usahlah kita berbicara kepada konsep teori. Banyak di berita tuh ya,
seorang kakak beradik rela bunuh-bunuhan memperebutkan harta warisan dan lain sebagainya gitu. Maka dari itu bahwa statement Voltaire ini cukup relevan atau cukup sesuai dengan realitas yang ada. Maka dari itu akhirnya manusia ya cenderung melakukan korupsi. Dari pandangan ada Lord Acton bahwa power tends to corrupt, kemudian identifikasi Niccolo Machiavelli terhadap manusia bahwa manusia sejatinya adalah makhluk yang tamak, serakah dan tidak pernah puas terhadap apa yang dia miliki. Kemudian ya oke lah, kita punya sebuah batas yang namanya norma dan agama, tapi kalau kata Voltaire bahkan manusia pun bisa mengabaikan itu semua kalau sudah berbicara soal duit atau uang. Wajar akhirnya kita menyatakan bahwa manusia itu memang cenderung kepada sebuah penyimpangan dalam kekuasaan atau melakukan korupsi. Ya, itu adalah sedikit statement gua atau pandangan gua yang sebetulnya dari pandangan para filsuf yang gua tarik sebuah benang merah. Ya, gua klaim ini sebagai teori yang gua buat sendiri tentang mengapa akhirnya manusia melakukan korupsi. Next gua akan cerita soal teori yang gua temukan tentang asal-usul negara. Jadi sebenarnya gue nemuin teori-teori ini ketika libur. Jadi di semester 1 itu gue ditanya sama beberapa dosen ya di kelas gitu kan, korupsi terjadi karena apa ya. Gue akan jawab dengan common sense lah, ma ini ma itu, tapi tidak memiliki landasan. Dalam dunia akademik, pandangan tidak memiliki landasan dianggap sebagai sesuatu yang mungkin argumentasi tidak kuat gitu. Maka akhirnya di semester 1 liburan gue coba beberapa ya baca-baca sedikit sih, nggak banyak, tentang pandangan-pandangan para ahli, para filsuf terkait dengan politik, dan kemudian gue menyimpulkan suatu teori baru bahwa mengapa manusia akhirnya melakukan korupsi. Oke, mungkin sekian video dari gue, nggak perlu lama-lama ya, cukup. Semoga bermanfaat dan see you. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.